bersama juga. Pertemuan Kepala Desa dengan Kepala Bulog Kedu dan perwakilan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Pangan di kantor Desa Condongsari, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Akhirnya ada titik temu, gabah akan diserap oleh Bulog dengan harga standar karena dari pemberitaan sebelumnya, harga gabah yang turun sampai Rp300.000 per 1 kuintalnya. Saat ditemui awak media, Kepala Bulog Kedu, Maisyarani mengatakan, di masa harga gabah jatuh seperti saat ini, Bulog siap melakukan pembelian gabah di petani. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, bahwa harga gabah kering panen saat ini adalah sebesar Rp4.200, dengan persyaratan kualitas kadar air maksimal 25% dan hampa kotoran atau sampah maksimal 10%. Sehingga petani cukup menghubungi petugas, baik melalui kepala gudang atau pengadaan Bulog. Dan nantinya Satker itulah yang akan melakukan pembelian di tempat atau dengan diantar ke gudang Bulog. Dan tidak hanya gabah kering panen saja yang dibeli, tetapi gabah kering giling juga kami beli. Dengan harga Rp5.300 dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan hampa kotoran maksimal 3%. Harga itu kami beli jika sampai di pintu gudang Bulog. Sementara itu Cahyo Sabtono, SSI Ketua Polosoro Kecamatan Banyu Urip menyampaikan bahwa harga gabah kering sangat merugikan petani. Apalagi bagi petani penggarap dengan sistem bagi hasil dengan pemilik tanah belum bisa merasakan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah dengan adanya musyawarah dengan Kepala Bulog, sudah ada titik terang dan kejelasan bahwa gabah di petani akan diserap oleh Bulog. Mungkin sedikit bisa diceritakan Pak terkait ini agenda yang dilakukan para kepala desa di sini. Oh iya, agenda kemarin kita memang berawal dari keprihatinan kita tentang harga gabah yang memprihatinkan. Itu secara analisa ekonomi atau analisa usaha sangat tidak layak bagi para petani. Atas dasar keprihatinan itulah kami para kepala desa sekecamatan Banyu Urip itu ingin melangkah agar para petani ini bisa tertolong dalam hal perekonomian, utamanya pasca panen atau pangsa pasarnya untuk menjual produk pertaniannya, utamanya gabah, agar menjadi stabil atau setidaknya layak untuk penghidupan mereka. Dari dasar itulah maka kami melangkah untuk menjembatani agar harga gabah ini menjadi layak, dan alhamdulillah pada hari ini kami menghadirkan dari Bulog, dari Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, dan BPP Kecamatan Banyu Urip bisa hadir, dan rekan-rekan media kami terima kasih sekali bisa mensupport kami juga. Dari Bulog sudah memberikan jawaban yang kami anggap melegakan, karena mulai hari ini sudah akan menyerap gabah dengan harga sesuai dengan standarnya, yaitu bila mana memenuhi syarat dengan kadar air persentase 25% ke bawah itu dengan harga Rp4.200. Bila dalam gabah kering giling Rp5.300. Ini semoga para petani akan mengetahui hal ini. Yang jadi permasalahannya selama ini di bawah karena permainan tengkulak dan sebagainya yang menyebabkan harga menjadi tidak stabil. Harga stabil berapa Pak yang di pasaran? Selama ini hanya Rp300.000 per kuintal atau Rp3.000 per kilo. Ini kalau diperhitungkan secara ekonomi sangat minim dan bahkan rugi para petani ini. Bila mana saprodi, sarana produksinya, kemudian tenaga kerja, modal kerja, dan pengolahan lahannya itu diperhitungkan dengan cara keuangan atau secara dengan analisa, itu rugi. Apalagi para petani penggarap ini hanya mendapatkan 50% hasil taninya, karena yang 50% menjadi hak pemilik lahan. Kalau toh para petani ini menyewa, itu pun juga belum mendapatkan upah atau hasil yang memuaskan. Karena dalam jangka waktu 4 bulan penggarapan sawah, hasilnya tidak bisa dirasakan. Rata-rata para petani di wilayah kami, yaitu petani penggarap, belum semuanya petani pemilik. Nah, ini yang jadi permasalahan warga kami yang hanya petani penggarap. Ini sangat riskan secara sosial.
gitu. Harga fluktuatif turun ini sebenarnya sebabkan apa, Pak? Di antaranya mungkin memang satu adalah panen raya. Panen raya ini menjadi barang berlimpah sementara kebutuhan belum banyak. Sehingga para pedagang pun tempat penampungan dan pengolahannya terbatas. Sehingga tidak mau menyerap, kalau toh menyerap kemudian dengan memasarkan harga yang relatif rendah agar tidak terjadi kerugian. Yang kedua, secara sosial ekonomi pedesaan, secara umum masyarakat petani kita ketika panen akan segera menjual hasil panennya. Karena secara ekonomi masyarakat di kami itu ketika pengolahan sawah saja itu dengan modal yang masih meminjam atau berhutang. Sehingga panen padilah yang menjadi jaminan kalau nanti sudah panen baru kemudian akan dikembalikan. Secara tidak langsung yakin akan menjual padinya sesegera mungkin untuk pengembalian hutangnya. Di musim penghujan seperti ini, padi Purwodadi itu sebenarnya bisa memenuhi standar Bulog nggak, Pak? Saya yakin sebenarnya bisa memenuhi, hanya saja kalau musim panennya pada saat hujan memang tentunya menambah kadar air. Tetapi kalau di masa saat dari pagi sampai siang hari itu sampai habis panen, selesai panen itu tidak kena hujan, tidak kena air, saya yakin masih mendekati standar. Kalau toh kurang baik hanya sedikit lah, karena saya melihat secara fisik gabah di wilayah kami relatif baik. Portal Indonesia dari Purworejo, Jawa Tengah, Fauzi melaporkan.